Mari bertindak sesuai norma. Berani bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan. Masyarakat menjadi suatu keharusan yang sepatutnya dilaksanakan. Norma atau aturan tercipta bukan untuk dilanggar, melainkan untuk memberikan batasan kepada setiap manusia dalam bertindak. Adanya batasan tindakan bagi setiap manusia dikarenakan setiap manusia memiliki kebutuhan dan kewajiban yang berbeda-beda, dan semuanya harus terpenuhi. Sebab terjadinya pelanggaran norma. Kalian bisa melihat berita dari media sosial. Tayangan berita seringkali mengangkat tema tentang pelanggaran norma yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok. Terjadinya tindakan pelanggaran norma dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. A. Tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Setiap tindakan yang dilakukan dengan buru-buru dan tanpa berpikir lebih dahulu pasti akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Selain itu, tindakan buru-buru dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, biasanya orang kesulitan menemukan tempat sampah di tempat keramaian. Orang cenderung membuang sampah di selokan atau di bawah pohon, atau asal dilempar ke sembarang tempat. Hal ini dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan banjir. Alangkah baiknya jika sampah tersebut disimpan terlebih dahulu atau diamankan sendiri dan ketika sudah menemukan tempat sampah lalu dibuang. B. Sudah terbiasa melakukan pelanggaran. Seseorang yang terbiasa melanggar norma cenderung melakukannya secara sengaja, sadar, dan terencana. Orang tersebut akan menganggap bahwa sanksi bukanlah suatu hal yang harus membuatnya kapok atau jera untuk tidak melakukan perbuatannya kembali, sehingga perlu mengambil tindakan. Adalah salah satu cara utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman pada pelanggar hukum dan penghargaan bagi yang menaati hukum. C. Kurangnya kegiatan sosialisasi norma secara terperinci. Norma yang diberlakukan terkadang multitafsir sehingga banyak yang salah mengartikan karena tidak disertai penjelasan yang terperinci. Sebagai contoh, ukuran standar seragam yang ditetapkan sekolah. Terkadang ada beberapa anak yang memakai seragam ketat sehingga bajunya mudah keluar dan tidak rapi, sehingga perlu aturan tertulis maupun gambar sosialisasi model seragam. D. Adanya tekanan lingkungan sekitar yang memaksanya melakukan pelanggaran norma. Situasi seperti ini memaksa seseorang untuk melakukan pelanggaran norma karena perintah, desakan, dan tuntutan kehidupan. Contohnya, seorang siswa kelas 7 atau kelas 8 yang dipaksa temannya yang kelas ke-9 untuk berangkat ke sekolah lebih siang atau hadir saat jam waktu di sekolah sudah mau masuk kurang 5 menit karena sengaja duduk santai di parkiran sepeda. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap norma. Sebagian kecil masyarakat berpikiran bahwa norma itu hanya mengikat golongan tertentu, bukan semua elemen masyarakat. Seseorang sadar jika ada norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya, namun dengan sengaja dilanggar karena merasa dirinya tidak takut jika mendapat sanksi sehingga menyepelekan norma yang berlaku. Contohnya, tata tertib penggunaan ruang kelas ketika memulai dan setelah pembelajaran wajib menjaga sarana prasarana yang tersedia di dalam kelas. Ada beberapa siswa yang dengan sengaja mencoret-coret meja dengan ballpoint dan membuang sampah di laci meja. Atau saat pelajaran beberapa siswa sengaja izin keluar ke toilet secara berkelompok. F. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Adanya keragaman dalam kehidupan masyarakat terkadang menjadi sasaran bagi kelompok tertentu untuk memisahkan diri dan tidak mau mengenal orang yang memiliki perbedaan latar belakang. Contoh, ada peserta didik yang tidak bersedia menjadi salah satu perwakilan sekolah di tim bola voli sebab temannya dalam satu tim memiliki perbedaan suku dengan dirinya. Ia bersedia bergabung dalam tim bola voli apabila diberi kesempatan.
oleh guru olahraga untuk memilih timnya sendiri. Terima kasih.